Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran daring yang selanjutnya. Pada hari ini kita akan belajar kembali dalam pelajaran tajwid dan risalah. Sebelum kita belajar pelajaran tajwid dan risalah, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan maksud agar supaya kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silahkan disiapkan dahulu kitabnya, yaitu kitab tajwid dan kitab risalah beserta buku tulisnya. Mohon buku tulisnya jangan dijadikan satu, tetapi tetap menjadi dua buku tulis. Yang pertama kita mulai dari pelajaran tajwid ya. Kita mulai, kita buka halaman 3. Kita baca bait-baitnya terlebih dahulu. Kita baca mulai halaman 3 sampai dengan halaman 5, halaman 6 ya. Kita baca baitnya mulai halaman 3 sampai halaman 6. Saya pandu untuk membaca bersama-sama ya. Disiapkan, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurrira sammaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu izharun idghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfar waw fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal 'aini summal ghaini summal kha'i. Nah, itu bait halaman 3 sampai dengan halaman 6. Jangan lupa juga kemarin bagaimana saya suruh nulis juga ya. Kemarin saya suruh nulis baitnya, dan di bawah bait dikasih renggang 3 atau 4 kolom untuk memaknai, lalu ditulis baitnya lagi, lalu dikasih 3 atau 4 kolom lagi dan seterusnya. Baitnya sampai dengan halaman 6 nggih, sampun ditulis daya nggih. Kalau belum, ditulis dulu
seperti halnya kemarin. Nah, kemarin sudah pernah luring sekali, yaitu di kelas MPTSA. Kemarin saya lihat ternyata lumayan banyak yang belum menulis bednya. Jadi kemarin belum sempat saya maknai karena terlalu lama nanti menunggu menulis bed. Jadi agar tidak lama, nanti kalau kita luring bisa langsung maknai, harap ditulis dahulu bednya, lalu nanti kita maknai bersama-sama ketika di sekolahan, ya. Itu kita lanjutkan lagi, dibuka halaman 6, ya. Halaman 6 yang bawah, ya. Kita lanjutkan. Untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin, ya, jangan lupa masuk kepada bab hukum non sukun dan tanwin. Hukum non sukun dan tanwin, jumlahnya ada berapa? Ada 5, ya. Satu namanya apa? Idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Nomor 1 adalah izhar. Nah, izhar yang pertama. Idgham nanti nomor 2. Yang kedua ada idgham. Idgham jumlahnya ada 2. Ya, jadi langsung ada 3. Nomor 1 izhar, nomor 2 idgham, nomor 3 juga idgham. Tapi yang kedua adalah idgham ma'al gunnah. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah. Yang ketiga idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Kalau kemarin belum nulis, hari ini ditulis, ya. Yang pertama tadi apa? Adalah izhar. Yang pertama adalah izhar, maknanya jelas. Izhar itu jelas. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, kalau biasanya disebut idgham bi gunnah, sama saja. Idgham adalah memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua, bi gunnah atau ma'al gunnah dengan dengung. Jadi dimasukkan terus didengungkan. Yang ketiga adalah idgham bi ghairi gunnah atau biasa disebut dengan idgham bila gunnah, ya. 2 idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Nomor 3 adalah idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Iqlab itu genti, ya. Asalnya non sukun digenti mim suarane, ya. Yang nomor 5 adalah ikhfa. Biasanya sing sering krungu mungkin ada ikhfa hakiki, ya, itu yang dimaksud. Itu adalah 5 bacaan non sukun atau tanwin, ya. Jika bertemu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah jumlahnya wonten pinten? Ada berapa semuanya huruf hijaiyah? Ada berapa coba? Ada 28, ya, betul. Kita lanjutkan. Kemarin sudah membahas izhar, fadhir lada hamzin. Nah, izhar jelas maknanya, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halak 6. Huruf halak maknanya apa wingi? Maknanya halak bangsa goroan, ya. Huruf yang makhrajnya berada di tenggorokan. Apa saja huruf halak itu? Huruf halak jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, win,
ha. Hamzah, ha, kha, ain, win, ha. Jumlahnya semuanya ada 6. Nah, ditulis, kalau belum ditulis pokoknya ditulis dulu ya, baru dihafalkan. Saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke baitnya, halaman 6 yang bawah. Halaman 6 yang bawah. Wadhim bi gunnatin biyan mulaida kana bi kilmatin kadunya fam bida. Ini kita masuk ke nomor 2, yaitu idgham. Idgham yang ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, ya, nun, mim, wawu, atau biasa disebut yanmu ya, yanmu. Contohnya adalah seperti ketika barqui, ada lafadz barqui yaj'aluna, ada barqun, terus ada lafadz selanjutnya yaitu yaj'aluna, ada barqun yaj'aluna, ada tanwin dummatain ya, dummatain bertemu dengan ya, maka dibaca idgham ma'al gunnah ya, atau idgham bi gunnah. Barqi yaj'aluna, maka harus dibaca gunnah, dengung ya. Juga an nafsin ya, ada an dan juga lafadz nafsin, ada 2 kalimat, an dan kalimat nafsin. Nah, 2 kalimat ini an nun sukun bertemu nun, maka dibaca idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Nah, hurufnya berapa tadi idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah tadi? Ada 4. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah mim, yang keempat adalah wawu. Niku ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, ya, nun, mim, wawu, atau bisa disingkat menjadi yanmu ya, dalam beda kalimat. Nah, ada tambahan lagi ya, dalam beda kalimat an dan nafsin, ya. Barqi yaj'aluna, ada kalimat barqun dan kalimat yaj'aluna. Lalu bagaimana Pak, di Al-Quran kok ada non sukun yang bertemu salah satu huruf 4 tersebut di satu kalimat? Bagaimana bacanya Pak? Apakah masih dibaca dengung juga atau dibaca bagaimana? Nah, ini ya. Kana bikil matin kadunya fambida, dalam baitnya, maka jika berada dalam satu kalimat maka harus dibaca izhar, tidak dibaca idgham bi gunnah, tapi harus dibaca izhar ya. Seperti kadunya fambida, kadunya, ada dunya ya, dunya non sukun bertemu ya, bukan dunya itu berasal dari 2 kalimat, du dan unya, itu bukan, tapi satu kalimat. Dunya memang berasal dari satu kalimat, maka tidak dibaca idgham duya ya. Duya enggak seperti itu, tapi dunya. Contoh yang lain di Al-Quran seperti bunya, bunyan, nun, swinwanun, qinwanun, itu dalam satu kalimat semuanya
ada nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu wawu dalam satu kalimat, maka dibaca izhar ya, tidak dibaca idgham. Kalau dibaca idgham itu harus di lain kalimat atau dua kalimat. Itu ya. Kita ulangi lagi. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4. Huruf 4 apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Bisa disingkat menjadi yanmu. Digaris bawahi dalam beda kalimat atau dua kalimat ya, harus berbeda antara nun sukun atau nun sukun tersebut bertemu dengan huruf 4. Salah satu huruf 4 harus beda kalimat. Kalau dalam satu kalimat tadi seperti dunya, swinwanun, qinwanun, itu beda, itu satu kalimat, maka tidak dibaca idgham tapi harus dibaca izhar. Okay. Seperti itu. Coba kita baca sekali lagi baitnya wadghim bi gunnatin halaman 6 yang bawah. Nah, 1, 2, 3. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Wadghim bi gunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadunya fam bida. Wadghim bi gunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadunya fam bida. Selanjutnya itu halaman 6 yang bawah, halaman 7, yaitu contoh-contoh tadi. Bisa dilihat sendiri di halaman 7 ada contohnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Yang bawahnya contohnya idgham bi gunnah adalah contoh yang dibaca izhar. Ada dunya, bunyan, qinwan, swinwan, itu dibaca izhar, bukan dibaca idgham. Halaman 7 yang bawah. Wadghim bila gunnatin fi lamin wara. Wadghim bila gunnatin fi lamin wara. Bait selanjutnya pada halaman 8. Wal qalbu indal baimi man dzukira. Wadghim bila gunnatin fi lamin wara. Wal qalbu indal baimi man dzukira. Nah, kenapa kok halaman 7 baitnya dipisah dengan halaman 8? Karena di dalam satu bait terdapat dua pembahasan ya, makanya baitnya dipisah. Tetapi kalau kalian maknai, kalian tulis di buku tulis ya, di buku tulis nggak usah dipisah, tetap jadi satu seperti yang di atasnya. Soalnya kita hanya memaknai untuk muradi atau keterangan, nanti bisa ditulis pada lembar yang lain, lembar keterangan. Nanti ada keterangan, lembar keterangan, nanti juga ada lembar untuk maknai. Wadghim bila gunnatin fi lamin wara. Wal qalbu indal baimi man dzukira. Yang wadghim bila gunnatin fi lamin wara ini adalah keterangan tentang idgham yang kedua. Idgham kan ada dua tadi ya. Yang pertama namanya idgham ma'al gunnah. Yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Yang pertama tadi apa? Idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu ketika ada
nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dua huruf. Hurufnya cuma dua, yaitu lam dan ra. Yaitu lam dan ra. Pengertiannya apa kemarin idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah? Yaitu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua tanpa dengung. Tanpa dengung. Bagaimana itu bacanya? Contohnya bisa dibuka di halaman 8. Bisa dibuka di halaman 8. Ada rahmatal lil alamina. Rahmatal lil alamina. Ada contoh rahmatan lil alamina. Ada tanwin fathatan bertemu lam, rahmatal lil alamina. Bukan dibaca dengung rahmatal lil alamina, tapi dibaca tidak dengung rahmatal lil alamina. Juga mir rabbihim ada nun sukun bertemu ra, mir rabbihim, maka ra-nya dibaca bila gunnah, dibaca idgham bila gunnah, nun sukun bertemu ra, tidak mir rabbihim, bukan begitu, tapi mir rabbihim. Itu namanya bacaan idgham bila gunnah. Nanti bisa ditulis keterangan-keterangan yang tadi sudah saya buatkan, insya Allah saya buatkan teksnya, bisa dilihat tadi yang mungkin melihatnya langsung dari belakang bisa digeser lagi ke depan, dilihat, nanti ada materinya, ditulis, bednya juga ditulis. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Untuk pelajaran tajwid saya cukupkan terlebih dahulu, dan kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran risalah. Kita buka kitabnya Risalah pada halaman 16 ya. Pada halaman 16 kita buka dulu. Di sini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu alif ingkang boten kangge huruf mat. Alif yang tidak dibaca panjang. Cara basa Indonesiane ngoten. Alif yang tidak dibaca panjang. Dalam Al-Qur'an penulisannya ada, alifnya di tulisan Al-Qur'an ada, tapi alif tersebut ketika dibaca tidak tampak. Sebelum itu kita ulas kembali yang kemarin. Masih ingat apa sudah lupa? Ayo coba. Bab pertama kemarin apa? Shayghot ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iku jenenge shayghot ta'awud. Ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iku jenenge shayghot ta'awud. Shayghot ta'awud kemarin ada berapa kemarin shayghot ta'awud? Ada 5, nggih. Masih ingat nggih semuanya 5 itu dihafalkan 5 shayghot ta'awud. Yang pertama mesti sudah hafal. Yang lain yang kedua, 3, 4, 5 dihafalkan semuanya. Nggih. Lalu bab yang kedua adalah basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku jenenge basmalah. Bismillah nggih. Bismillah insyaallah wis ngerti. Terus bab kedua membahas tentang hukumnya membaca basmalah. Berapa kemarin hukumnya membaca basmalah? Ada
Ada berapa? Ada 4 nggih. Hukum membaca basmalah ada 4. Yang pertama adalah wajib. Wajib. Di mana tempatnya wajib membaca basmalah? Ketika di awal surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah sunnah. Masih ingat di mana sunnah membaca basmalah? Ketika di semua surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Oke. Yang selanjutnya ketiga adalah haram. Nah, haram membaca basmalah ketika di mana? Di awal surat At-Taubah, hukumnya haram. Yang terakhir adalah wenang. Wenang itu boleh dibaca, boleh tidak, tetapi yang lebih baik adalah tidak dibaca. Di mana itu wenang? Wenang membaca basmalah ketika di pertengahan surat At-Taubah. Nggih, kita lanjutkan halaman 16. Alif ingkang boten kangge huruf mat. Alif yang tidak dibaca mat atau tidak dibaca panjang. Mat artinya dawa, panjang. Ya. Penjelasannya di kitab bisa disimak. Pundi-pundi wonten alif ingkang dumawah sakbadanipun harokat fathah ingkang mesti kangge huruf mat. Alif yang jatuh setelah fathah. Ya, alif yang jatuh setelah fathah itu biasanya pasti dibaca mat. Nanging ing Quran wonten ing kados mekaten boten kangge huruf mat, tetapi di Al-Qur'an juga ada ya, yang seperti itu, alif jatuh setelah fathah tapi tidak dibaca mat. Ada tulisannya alif tapi ketika diucapkan tidak ada alifnya, tidak dibaca panjang. Ada 5 tempat di Al-Qur'an. Bisa dilihat di kitabnya. Yang pertama ada litat luwa lan nad'awa liyarbuwa liyabluwa wa nabluwa. Itu 5 tempat bacaan yang ada tulisannya alif tetapi tidak dibaca panjang. Lumrahe nek ana alif sedurunge alif iku fathah, ada harokat fathah. Biasanya kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka dibaca alifnya dibaca panjang. Tetapi di beberapa tempat di Al-Qur'an ada yang tidak seperti itu, ada yang tidak dibaca panjang. Nanti saya tuliskan karena waktunya sudah lumayan. Nanti saya tuliskan, besok saya bacakan, kalian perhatikan lalu kalian baca seperti halnya saya membaca, nggih. Nanti saya tuliskan di layar, bisa kalian baca terlebih dahulu, perhatikan mana yang ada alif yang tidak dibaca panjang, perhatikan nggih. Lalu ditulis. Nah, besok kita baca bareng-bareng nggih. Cukup sekian pada pembelajaran risalah hari ini. Semoga ada manfaatnya dan barokahnya kita semuanya. Walaupun kita belajar secara daring, tetap jangan sampai membuat semangat kita berkurang ya. Insya Allah kita dapat bertatap muka, kita dapat belajar dengan maksimal. Semoga saja kita selalu berdoa agar segera dikembalikan kepada kondisi yang enak ya, kondisi yang bisa kita belajar secara nyaman.
Untuk penutup kita berdoa seperti biasanya nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.